Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khadijah Makarim. Topik kita kali ini adalah metode deskriptif komparatif. Teman-teman sekalian, di dalam penelitian kita bisa macam-macam yang ingin kita cari. Di antaranya adalah mencari hubungan atau sebab akibat. Nah, penelitian jenis yang komparatif deskriptif ini adalah mencari hubungan sebab akibat dengan menganalisis suatu fenomena ya. Jadi kalau kita bandingkan misalnya dengan metode-metode yang lain, metode deskriptif ini adalah membandingkan suatu fenomena secara komparatif ya, komparatif sifatnya, yaitu bisa juga kita bandingkan dengan menggunakan sampel yang berbeda, waktunya sama, atau sampelnya sama, waktunya berbeda. Jadi kita bisa bandingkan, mau dibandingkan dari sampelnya boleh, mau dibandingkan dengan waktu penelitiannya juga boleh, nggak apa-apa. Jadi diambil salah satu dari keduanya. Jadi saya ulangi, misalnya kelompok respondennya sama tapi kita bandingkan dengan waktu penelitiannya yang berbeda gitu ya, boleh. Nah, kita lihat sekarang setelah kita membandingkan, nanti kita akan menemukan sebab akibat ya dari studi komparatif ini. Nah, di dalam penelitian kualitatif komparatif itu melakukan atau menemukan analisa itu dengan dua hal. Kita ingin menemukan apa? Apakah ingin menemukan persamaan-persamaan dari dua variabel yang kita teliti, atau kita ingin melihat perbedaan dari keduanya? Ya, jadi boleh kita melihat persamaannya saja, boleh melihat perbedaannya saja, atau kedua-duanya kita ukur, kita lihat, kita amati apa persamaannya, apa perbedaannya. Itu yang dimaksud dengan compare. Nah, kemudian apa sebetulnya kelebihan dari metode komparatif ini adalah yang pertama, kita bisa menghasilkan berbagai informasi yang bermanfaat ya tentang suatu fenomena itu secara luas ya. Kemudian yang kedua, metode ini bisa kita gunakan pada saat kita akan meneliti suatu fenomena yang sebetulnya kita ingin melihat fenomena ini dengan misalnya menggunakan metode eksperimen, tetapi tidak bisa, ya udah kita gunakan aja metode komparatif ini gitu ya. Jadi bisa kita katakan ini adalah pengganti dari metode eksperimen. Nah, kemudian tapi kalau misalnya kita tidak menggunakan metode eksperimen itu, kemudian karena kita menganggap itu tidak tepat ya, maka kita bisa menggunakan metode deskriptif ini yang kualitatif ya. Nah, baik teman-teman sekalian, jadi perbandingan yang dimaksud dengan deskriptif komparatif itu bisa kita lihat yang pertama, yaitu membandingkan beberapa nilai atau beberapa variabel. Boleh variabelnya dua yang dibandingkan, boleh lebih, itu dua kan minimal, yang namanya kan kita akan membandingkan. Tidak mungkin kita melakukan suatu proses pembandingan kalau penelitiannya variabel tunggal. Ya, jadi kalaupun misalnya di dalam variabel tunggal ada sub-sub variabel, kita tidak bisa melakukan perbandingan. Ya, jadi yang dibandingkan itu bukan sub-subnya ya, bukan indikatornya, tetapi yang dibandingkan adalah variabelnya, jadi aspek utamanya. Sekali lagi, jadi teman-teman kalau ingin menggunakan metode ini minimal menggunakan variabelnya dua ya, kalau 3, 4 ya boleh. Kemudian yang kedua adalah mencari atau menemukan persamaan, tadi ya sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah mencari perbedaan. Nah, bagaimana cara membandingkannya itu, persamaan dan perbedaannya? Kita bisa membandingkan individu per individu ya. Kalau misalnya respondennya sedikit, yang mau dilihat individu saja boleh. Atau misalnya kalau populasinya besar,
lalu kita ambil respondennya juga banyak, maka kita bandingkan itu adalah kelompok. Jadi kelompok A dengan kelompok B kita bandingkan. Apa yang dibandingkan ya terserah, tergantung variabelnya. Kemudian yang kelima, yang ciri-cirinya yang kita perhatikan adalah fenomena yang dibandingkan itu apa saja terserah, yang penting sebagai variabel yang bernilai. Jadi semua aspek dalam kehidupan ini bisa kita jadikan variabel, yang penting ada nilainya itu ya. Jadi sesuatu yang bernilai lalu kita akan posisikan dari subjek yang satu dengan subjek yang satunya kita bandingkan, berarti ini jadi variabel. Variabel X dan variabel Y. Jadi dalam hal ini, kalau begitu bagaimana cara merumuskan masalahnya? Itu kan yang jadi persoalan berikutnya ketika kita akan menentukan metode ini komparatif. Bagaimana kita merumuskan masalahnya? Katakanlah misalnya kita akan membuat beberapa masalah, misalnya rumusannya 4 atau 5. Jadi yang pertama, kita harus mencari dulu apa yang ingin dicari solusi dari variabel yang dibandingkan ini. Jadi masing-masing X dan Y. Jadi di permasalahan nomor 1, misalkan apakah, menggunakan apakah X dan Y, ya itu satu. Yang kedua, lalu temukan masalah-masalah yang kira-kira akan dicari persamaannya. Misalnya dengan pertanyaan, apakah terdapat persamaan antara variabel X dengan variabel Y? Kira-kira seperti itu ya bunyinya. Kemudian yang ketiga, apakah terdapat perbedaan antara variabel X dengan variabel Y misalnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah mencari unsur-unsurnya persamaan dan perbedaan. Jadi bisa juga kita gunakan yang keempat ini, misalnya faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel X, dan kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi variabel Y. Jadi itu ya, jadi kalau kita buat 5 ya. Jadi kalau misalnya kita buat 5 berarti kita bisa melihat secara keseluruhan. Jangan cuma 2 ya, jadi kalau 2 terlalu besar. Nah, bagaimana kalau perbedaannya, kalau dirinci dengan yang besar? Kalau kita membuat perumusan masalahnya secara terperinci, nanti pengukurannya mudah. Nah, bagaimana kata-kata? Ya silahkan kata-kata perumusan masalahnya, silahkan teman-teman memilih yang tepat. Sesuai dengan subjek yang kita tentukan, sesuai dengan variabel yang kita tentukan. Cari kata-kata yang tepat untuk merumuskan masalah tersebut yang berkaitan dengan metode deskriptif komparatif. Nah, baik teman-teman sekalian, apa saja yang bisa dijadikan penelitian yang menggunakan metode ini adalah macam-macam, bisa meliputi ruang lingkup pendidikan, psikologi anak, psikologi remaja, psikologi misalnya psikologi sosial, itu bisa kita bandingkan. Nah, apa yang dibandingkan tergantung apakah subjeknya, orangnya, ataupun misalnya aspek-aspek yang lain ya. Misalnya kalau di dalam pendidikan membandingkan kurikulum, misalnya keberhasilan kurikulum, atau membandingkan metode pembelajaran bisa. Kalau psikologi membandingkan perilaku remaja di kota dan di desa misalnya. Atau mungkin pola asuh orang tua ya di perkotaan dan di pedesaan, macam-macam ya kita bisa bandingkan. Bisa juga antropologi, bisa sosiologi dan lain-lain, sangat luas. Jadi tinggal pilih aja kira-kira dari program studi yang teman-teman tekuni ini, kira-kira ada nggak masalah yang bisa diangkat dengan membandingkan. Membandingkan itu berarti kita menemukan persamaan dan perbedaannya ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang bisa kita pilih untuk menulis skripsi. Baik teman-teman sekalian, inilah yang ingin saya bantu teman-teman untuk menemukan berbagai macam metode penelitian. Di antaranya hari ini adalah saya ingin sampaikan kepada teman-teman bagaimana menggunakan metode deskriptif komparatif. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.